Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Sobat Anime. Oke, jadi pada video kali ini saya bakalan ngebuat spoiler atau bocoran tentang episode 16 anime Tokyo Revengers. Mohon maaf banget ya, untuk spoiler dari episode 15 saya nggak bikin karena saya disibukkan sama kegiatan MPLS yang saya lakukan. Karena saya sendiri saat ini baru aja masuk ke SMA. Jadi karena banyak banget kegiatan MPLS yang saya lakukan, jadinya saya nggak ada waktu buat bikin video spoiler Tokyo Revengers episode 15. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, kalian bisa tonjok aja dulu tombol subscribe atau berlangganan ke channel ini dan klik lonceng di sampingnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjutkan saja pembahasannya ya. Oke, jadi untuk episode 15 kan mengadaptasi manganya dari chapter 40 sampai 42, maka untuk episode 16 itu kira-kira nanti akan mengadaptasi dari chapter 43 sampai 46. Chapter 43 dibuka dengan flashback para anggota pendiri Touman yang sedang melakukan perjalanan menaiki motor. Di sini juga dijelaskan tugas dari masing-masing anggota pendiri Touman. Draken yang menjabat sebagai wakil ketua, Baji dan Kazutora sebagai unit penyerang khusus, Pachin sebagai pembawa bendera, Mitsuya sebagai kapten unit penjaga, dan Maiki sebagai ketua. Di sini terdapat hal kocak di mana ketika para anggota lain menggunakan motor yang cepat, hanya Maiki lah yang menggunakan skuter yang lambat banget. Di sini Draken menyuruh Maiki untuk membuang dan mengganti skuter yang Maiki gunakan tersebut dengan motor yang lebih cepat dan lebih bagus. Namun Maiki mengatakan bahwa tidak masalah jika dia harus menggunakan skuter tersebut dan menanyakan apakah Draken meremehkan motor skuter kesayangannya tersebut. Di sini dijelaskan bahwa jenis motor yang Maiki gunakan yaitu model CB 250T 50cc. Dan ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada sekelompok geng motor yang menghampiri mereka dan menanyakan dari mana mereka berasal. BTW, salah satu anggota geng motor yang menanyakan pada mereka ada yang punya penampilan mirip dengan Akun. Lalu, anggota geng tersebut menyuruh mereka semua jika ingin bermain rumah-rumahan untuk melakukan hal tersebut di area mereka sendiri. Tentu saja, mendengar hal tersebut, Kazutora dan Baji yang memang gampang emosi langsung merasa kesal dengan perkataan sekelompok geng motor tersebut. Lalu, ada salah satu dari anggota geng motor tersebut yang berkata bahwa dia akan merusak skuter milik Maiki. Mendengar hal tersebut, Maiki lalu mengancam kepada orang tersebut bahwa jika dia berani menyentuh motor kesayangannya tersebut, maka dia akan membunuhnya. Mendengar hal tersebut, mereka semua hanya tertawa dan pergi meninggalkan Maiki dan teman-temannya. Dan sebelum mereka pergi, mereka berkata bahwa ketika mereka bertemu dengan Maiki dan teman-temannya lagi, maka mereka akan membakar motor Maiki dan teman-temannya. Mendengar hal tersebut, Baji dan Kazutora berpikir apakah mereka harus mengalahkan geng motor tersebut. Namun Mitsuya menyuruh mereka berdua untuk menghentikan tindakan nekat mereka tersebut. Pachin yang idiot hanya bisa pelongo-pelongo. Draken lalu berkata bahwa kejadian yang barusan mereka alami itu terjadi karena kesalahan Maiki yang mengendarai skuter. Mendengar hal tersebut, Maiki hanya bisa diam saja. Lalu mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke laut. Di perjalanan, Kazutora yang memang barbar orangnya berkata bahwa kalian semua terlalu lunak. Karena menurut Kazutora, seharusnya tadi mereka semua menghajar saja anggota geng motor tersebut. Baji yang sama barbarnya dengan Kazutora menyetujui perkataan Kazutora tersebut. Karena menurut Baji, Draken akan selalu ada untuk menggunakan suasana dan mengatakan bahwa Maiki menjadi agak lembut. Kazutora lalu mengatakan bahwa jika tadi dia yang diejek oleh anggota geng motor tersebut dan bukan Maiki, maka dia akan mengajar seluruh anggota geng motor tersebut hingga jadi bubur. Dan ketika mereka sedang asyik mengendarai motor sambil ngobrol, tiba-tiba bensin motor milik Maiki habis. Baji lalu menanyakan apakah bensin motor Maiki benar-benar habis. Kazutora lalu mengatakan bahwa bukannya sebelumnya Maiki mengatakan bahwa bensin motor miliknya tersebut sanggup untuk melakukan perjalanan. Pachin menyuruh Maiki untuk pergi ke pom bensin.
dan Draken mengatakan bahwa Mikey sangatlah buruk dalam perencanaan. Mikey lalu berkata bahwa ini merupakan masalah serius dan merupakan masalah besar untuk Toman. Baji hanya bengong dengan perkataan Mikey tersebut, dan Kazutora mengatakan bahwa masalah besar tersebut hanya bagi Mikey saja. Mikey lalu berkata bahwa itu bukan hanya masalahnya sendiri, tapi masalahnya adalah siapa yang akan pergi ke pom bensin. Mitsuya lalu berkata, "Tidak mungkin, Mikey." Dan Draken mengatakan, "Ini dia." Mikey lalu berkata bahwa bagaimana jika mereka putuskan untuk bermain batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan pergi ke pom bensin. Dan seluruh teman-teman Mikey berkata, "Aku tahu ini." Dan ternyata Bajilah yang harus membawa motor milik Mikey ke pom bensin. Di lain tempat, Draken, Mitsuya, Kazutora, dan Pachin sedang di laut. Mitsuya dan Draken melakukan perlombaan di mana yang pertama sampai ke laut dan kembali lagi, maka dia adalah pemenangnya. Kazutora yang melihat tingkah mereka berdua hanya bisa berkata, "Sungguh kalian berdua melakukan perlombaan meskipun ada banyak perempuan di sini?" Ketika Pachin dan Kazutora sedang cuci mata, Kazutora lalu bertanya di mana Mikey berada. Dan ketika Baji sedang dalam perjalanan ke pom bensin, dia bertemu kembali dengan sekelompok orang yang tadi telah bertemu dengan dirinya dan teman-temannya. Para anggota geng tersebut mengingatkan kepada Baji tentang perkataan mereka sebelumnya, di mana mereka mengatakan bahwa jika mereka bertemu kembali dengan Baji dan teman-temannya, maka mereka akan membakar motor Mikey tersebut. Dan kebetulan sekali mereka bertemu kembali dengan Baji yang sedang sendirian, karena Baji harus membawa motor Mikey ke pom bensin karena kalah adu batu gunting kertas dengan teman-temannya. Lalu, para anggota geng tersebut menghajar Baji dan berusaha untuk merusak motor Mikey. Namun ternyata Baji sekuat tenaga berusaha untuk melindungi motor milik Mikey hingga dia terluka. Karena kesal, akhirnya para anggota geng tersebut berniat untuk membakar saja motor Mikey tersebut. Lalu, salah satu anggota geng tersebut yang mirip dengan Akun menggunakan pemukul bisbol untuk menghancurkan motor Mikey. Namun tanpa diduga, Baji ternyata melindungi motor Mikey tersebut, dan dialah yang terkena oleh pukulan dari pemukul bisbol tersebut. Baji lalu berkata kepada mereka semua bahwa jika mereka menyentuh motor milik Mikey, maka dia akan membunuh mereka semua. Para anggota geng tersebut terlihat kesal dan bertanya, "Apa skuter itu seperti itu?" Mereka pun berteriak, "Hancurkan!" Namun ketika mereka hendak menghancurkan motor Mikey tersebut, seseorang lalu datang dan berkata, "Oi!" Dan orang tersebut adalah Mikey. Para anggota geng tersebut pun terlihat sangat senang, karena itu berarti ada satu sampah lagi untuk ditumpuk. Mikey mengatakan bahwa alasan mengapa dia kembali adalah karena dia lupa untuk mengambil celana renangnya. Baji terlihat terkejut dengan kedatangan Mikey tersebut. Tanpa diduga, Mikey lalu menendang motor miliknya tersebut hingga terpental jauh. Tentu saja, para anggota geng dan Baji terlihat sangat kaget dengan tindakan Mikey tersebut. Mikey lalu berkata, "Apa yang kalian pikir kalian lakukan? Merusak benda berhargaku." Mendengar hal tersebut, tentu saja salah satu anggota geng marah dan berkata, "Kau sendiri yang merusak skuter itu." Mikey lalu menendang anggota geng motor tersebut dengan sangat keras hingga terpental jauh. Melihat hal tersebut, anggota yang lain tentu saja terkejut. Mikey lalu menanyakan apakah kondisi Baji baik-baik saja. Mikey lalu meminta maaf pada Baji karena telah membuat Baji bersusah payah untuk melindungi motor miliknya. Mikey lalu bertanya apakah Baji bisa berdiri, karena menurut Mikey, seluruh anggota geng tersebut minta untuk dibantai oleh mereka berdua. Baji lalu tersenyum mendengar perkataan Mikey tersebut. Baji lalu berkata bahwa sejak saat itu, kekerenan dari Mikey tidak tertandingi. Lalu, waktu berpindah ke tanggal 13 Agustus 2003, di mana panel terdapat Baji dan Kazutora yang sedang mengendarai motor. Baji bertanya kepada Kazutora, "Hei Kazutora, kemana kita pergi?" Kazutora lalu menjawab bahwa sebentar lagi Mikey akan ulang tahun, dan mereka berdua akan memberikan Mikey hadiah sebuah motor CB 250T. Namun Baji berkata, tapi tidak ada yang membawa parfum. Kazutora lalu berkata bahwa itu tidak masalah dan meminta Baji agar tidak khawatir. Buat kalian yang nggak tahu apa itu parfum, jadi parfum itu merupakan jenis motor lah, kayak motor Jupiter atau Supra misalkan.
Mereka berdua pun lalu sampai di tempat tujuan, dan tempat tujuan mereka adalah toko motor. Kazutora lalu mengajak Baji untuk mencuri motor parfum yang ada di toko motor tersebut. Baji hanya bisa berkata, "Hah?" Baji lalu berkata kepada Kazutora bahwa kita berdua tidak bisa mencuri motor parfum tersebut. Kazutora lalu bertanya tentang alasan mengapa mereka berdua tidak bisa mencuri motor parfum tersebut. Baji lalu mengatakan bahwa Maiki tidak akan senang jika mendapatkan motor CB 250T dengan cara mencuri. Kazutora lalu mengatakan bahwa kita tidak perlu memberitahu Maiki tentang dari mana mereka berdua mendapatkan motor tersebut. Kazutora lalu berkata bahwa bagi anak sekolahan seperti kita, untuk mendapatkan motor, kita perlu senior untuk memberikan motor pada kita. Jadi, satu-satunya pilihan bagi kita hanyalah mencuri. Kazutora lalu bertanya kepada Baji, "Kau mau melihat Maiki tersenyum kan?" Baji lalu menjawab, "Ini motor yang selalu dia kagumi. Kurasa itu benar." Tapi Baji pun lalu setuju dengan rencana Kazutora untuk mencuri motor tersebut untuk diberikan kepada Maiki sebagai hadiah ulang tahunnya. Mereka pun lalu melaksanakan rencana mereka pada jam 3 subuh. Kazutora lalu menjelaskan tentang rencana pencurian tersebut, di mana hal pertama yang harus mereka lakukan yaitu mereka masuk ke toko tersebut lewat jendela, dan ada waktu sekitar 10 menit sebelum petugas keamanan toko datang. Dan pada saat itu kita lepas rantai CB 250T dan memastikan kuncinya ada di situ. Lalu kita buka pintu depan dan keluar dari sana. Kemudian kita pergi dengan menaiki motor itu. Kazutora mengatakan bahwa rencana tersebut terdengar seperti jalan-jalan di taman. Baji mengatakan bahwa bukan itu masalahnya, karena Baji sendiri mengatakan bahwa mencuri itu merupakan ide yang buruk. Kazutora lalu tersenyum dan mengatakan bahwa tidak peduli Baji keberatan dan menolak, pada akhirnya Baji akan selalu ikut. Mereka berdua pun lalu menjalankan rencananya, di mana mereka berdua merusak jendela toko, lalu membuka pintu dengan menggunakan kunci yang tergantung di pintu toko tersebut. Dan akhirnya pintu toko tersebut pun terbuka, dan untungnya alarm keamanan toko tersebut tidak berbunyi. Namun di tengah rencana mereka, Baji mengatakan kepada Kazutora tentang keraguannya dalam melakukan pencurian ini. Karena menurut Baji, jika mereka berdua melakukan pencurian, maka mereka berdua tidak bisa kembali setelah melakukan pencurian. Kazutora menyuruh Baji untuk diam. Dan akhirnya mereka berdua pun menemukan motor yang mereka berdua cari. Baji mengatakan bahwa jika Maiki menaiki motor tersebut, maka Maiki akan terlihat sangat keren. Mereka berdua pun lalu merusak rantai yang mengunci motor tersebut, dan mereka berdua berhasil dalam merusak rantai motor tersebut. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi keluar. Kazutora lalu mengatakan kepada Baji bahwa setelah dia membuka pintunya, jangan hidupkan mesin motornya sampai kita ada di luar. Baji mengatakan oke, dan mengatakan bahwa sepertinya kita pulang dengan membawa ini, Kazutora. Kazutora berkata iya, dan mengucapkan sampai bertemu di luar kepada Baji. Kazutora juga mengatakan bahwa dia bisa membayangkan wajah bahagia Maiki sekarang. Baji mengatakan bahwa ini akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik bagi Maiki. Namun, ketika hendak pergi keluar, Baji dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang sepertinya merupakan pemilik toko motor tersebut. Pemilik tersebut berkata, "Apa-apaan ini? Pencuri? Kau pikir ada di toko siapa? Hah?" Baji sangat kebingungan tentang hal apa yang harus dia lakukan, karena pemilik toko tersebut membawa senjata, yaitu berupa tang motor. Pemilik toko tersebut berkata, "Kau tidak akan bisa kemana-mana." Baji semakin panik setelah mendengar perkataan pemilik toko tersebut. Dan Baji sangat bingung tentang hal apa yang harus dia lakukan, karena menurut Baji, meskipun dia kabur sekarang, dia masih bisa tertangkap. Terlebih lagi, pemilik toko tersebut juga melihat wajahnya. Ternyata, pemilik toko tersebut mengenali Baji, namun Baji terlihat tidak mengenali pemilik toko tersebut dengan berkata, "Apa aku pernah melihatmu sebelumnya?" Pemilik toko tersebut berkata, "Keisuke?" Dan Baji pun langsung mengenali siapa pemilik toko tersebut dengan berkata, "Sano Shinichiro." Jadi, nama dari pemilik toko tersebut adalah Sano Shinichiro. Apa kalian menyadari apa yang aneh dari nama Sano Shinichiro? Yaps, benar sekali. Shinichiro mempunyai nama marga yang sama dengan Maiki, di mana mereka berdua sama-sama mempunyai nama marga Sano.
dan bisa dipastikan kalau Shinichiro ini mempunyai hubungan keluarga dengan Maiki alias Sano Manjiro. Baji sangat kebingungan dan berkata, "Kenapa? Kenapa kau ada di sini?" Shinichiro lalu berkata, "Hah? Karena ini tokoku." Baji sangat terkejut ketika mengetahui bahwa toko yang dia hendak curi motornya adalah toko milik Sano Shinichiro. Namun dari arah belakang Shinichiro, Kazutora lalu berlari dan bersiap untuk memukul kepala Shinichiro menggunakan alat yang tadi dia gunakan untuk merusak rantai yang mengikat motor yang dia curi. Baji berteriak, "Hentikan, Kazutora!" Namun ketika Shinichiro berbalik, kepalanya langsung dihantam oleh Kazutora menggunakan benda tumpul hingga Shinichiro terjatuh ke lantai. Kazutora lalu mengajak Baji untuk segera pergi keluar dari tempat tersebut. Baji sangat terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Kazutora, dan dia pun langsung pergi menuju ke Kazutora dan Shinichiro. Baji berteriak, "Apa yang kau lakukan, Kazutora?" Kazutora menjawab bahwa dia tidak mempunyai pilihan lain karena Shinichiro sudah melihat wajah Baji. Baji lalu berkata, "Kau salah, bukan itu. Shinichiro adalah kakak Maiki." Baji langsung bergegas untuk mengecek kondisi Shinichiro. Kazutora sangat terkejut ketika mengetahui kalau orang yang telah dia pukul menggunakan benda tumpul adalah kakak Maiki alias Shinichiro. Baji sangat kebingungan dan dia pun menangis karena ternyata kondisi Shinichiro sudah tidak bernapas. Kazutora yang sudah sangat terkejut berkata kepada Baji, "Kau bercanda kan?" Sambil menangis, Baji menjelaskan kalau motor yang coba dia dan Kazutora curi adalah motor CB250T milik kakak Maiki alias milik Shinichiro. Baji sendiri sangat kebingungan tentang hal apa yang harus dia lakukan terhadap Shinichiro. Kazutora pun akhirnya kena mental. Baji lalu berpikir bahwa dia harus segera memanggil ambulans agar nyawa Shinichiro bisa diselamatkan. Kazutora yang sangat shock hanya bisa menangis sambil mengatakan kalau bukan dia yang membunuh kakak Maiki dan tidak mungkin kalau dia yang membunuh kakak Maiki. Baji pun mengajak Kazutora untuk keluar dari tempat motor tersebut dan memanggil ambulans. Namun Kazutora hanya diam dan mengatakan kalau dia melakukan hal tersebut hanya untuk Maiki. Namun mengapa malah jadi begini? Suara mobil polisi pun terdengar dan Baji pun mengajak Kazutora untuk segera pergi dari tempat motor tersebut sebelum polisi datang dan menangkap mereka berdua. Namun Kazutora tetap diam dan kembali berkata bahwa ini semua salah Maiki dan itulah mengapa dia harus membunuh Maiki. Di sini mungkin kalian akan sedikit bingung sama perkataan Kazutora karena kalau dipikir secara logika seharusnya yang marah atas tindakan yang dilakukan oleh Kazutora itu kan si Maiki karena Kazutora telah membunuh kakak Maiki yaitu si Shinichiro. Tapi di sini yang marah malah si Kazutora. Dan Kazutora malah berniat membunuh Maiki karena Kazutora merasa kalau kematian kakak Maiki adalah salah Maiki sendiri. Di sini saya akan berusaha menjelaskan ya alasan mengapa Kazutora berkata seperti itu. Jadi alasan kuat mengapa Kazutora berkata seperti itu adalah karena si Kazutora ini mempunyai masalah gangguan jiwa, dan alasan lainnya yaitu itu karena mental si Kazutora ini udah kena alias udah hancur mentalnya ya. Bisa dilihat ketika Kazutora mengetahui kalau orang yang dia bunuh adalah kakaknya Maiki, si Kazutora langsung terkejut dan shock ya. Nah, karena si Kazutora ini punya gangguan jiwa dan mentalnya udah kena, otomatis si Kazutora ini tidak bisa berpikir secara jernih lagi ya. Dan alasan mengapa Kazutora berpikir kalau dia harus membunuh Maiki adalah itu karena Kazutora merasa kalau Maiki sendirilah yang menjadi penyebab kematian kakaknya. Karena menurut pemikiran Kazutora, andai saja Maiki punya motor yang bagus, maka dia nggak akan pernah mencuri motor untuk diberikan pada Maiki. Dan otomatis karena Kazutora tidak akan mencuri motor di toko Shinichiro, maka kejadian Kazutora yang membunuh Shinichiro alias kakak Maiki juga tidak akan pernah terjadi. Namun pada akhirnya Kazutora dan Baji pun ditangkap oleh polisi. Dan ketika mereka berdua diborgol dan hendak dibawa ke kantor polisi, Maiki memanggil Baji dan menanyakan kepada Baji tentang hal apa yang terjadi. Baji hanya bisa menangis sambil meminta maaf pada Maiki. Dan hari tersebut adalah hari di mana Maiki, Kazutora, dan juga Baji berpisah. Lalu di sini
juga terdapat sebuah informasi di mana disebutkan kalau Mikey dan kakaknya yaitu Shinichiro mempunyai selisih umur 10 tahun. Di mana jika kita gunakan data tersebut, maka kira-kira umur Shinichiro ketika dia dibunuh oleh Kazutora adalah ketika berumur 25 tahun. Karena Mikey sendiri disebutkan di web TokyoRevengers.wiki itu berumur 15 tahun. Jadi umur Shinichiro bisa kita hitung yaitu umur Mikey yaitu 15 tahun ditambah selisih umur Shinichiro dan Mikey yaitu 10 tahun. Dan hasilnya yaitu 25 tahun. Kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana Takemichi sekarang sudah mengetahui kalau penyebab kematian kakak Mikey adalah Kazutora dan Baji. Baji lalu berterima kasih kepada Kazutora karena berkat Kazutora yang melindunginya, dia bisa bebas tanpa harus masuk penjara. Dan Baji harus menunggu Kazutora dibebaskan dari penjara. Takemichi yang mendengar hal tersebut tentu saja terkejut, karena itu artinya Baji sejak awal ada di pihak Kazutora dan Baji tidak meninggalkan Toman di bawah tekanan apapun. Dimana itu artinya rencana untuk membuat Baji kembali adalah mustahil. Hanma sangat senang mendengar hal tersebut dan mengatakan bahwa Baji akan mendapatkan sambutan yang hangat di Valhalla. Hanma lalu memberikan tokofuku atau jaket Valhalla pada Baji. Hanma dan Kazutora lalu berpesan kepada Takemichi untuk menyampaikan kepada Mikey bahwa 1 minggu dari sekarang, yaitu pada tanggal 3 Oktober, Valhalla akan bentrok dengan Toman di Jongyard. Takemichi pun lalu pergi pulang ke rumahnya. Ketika di kamarnya, Takemichi kembali mengingat akan misi yang diberikan oleh Mikey kepadanya untuk membawa Baji kembali sebelum Toman menghancurkan Valhalla. Takemichi mengatakan bahwa misi yang diberikan oleh Mikey itu mustahil. Dan Takemichi juga sangat kebingungan dan ketakutan karena jika dia gagal dalam melaksanakan misinya, maka Mikey akan membunuhnya. Hari pun lalu berganti esok. Takemichi lalu pergi keluar rumah dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bisa tidur sedikit pun. Takemichi lalu berpikir tentang apa yang harus dia katakan pada Mikey. Lalu seseorang memanggil Takemichi dan menyuruh Takemichi untuk duduk dengannya. Dan orang tersebut adalah Matsuno Chifuyu. Buat kalian yang nggak tahu, Chifuyu ini adalah wakil kapten di divisi 1 Toman, alias wakilnya si Baji. Dan wajah si Chifuyu ini terlihat babak belur, itu karena dia sudah dihajar oleh Baji ketika Baji hendak masuk ke Valhalla, di mana Hanma menyuruh Baji untuk menghajar Chifuyu sebagai bukti kesetiaannya kepada Valhalla. Takemichi yang melihat wajah Chifuyu yang babak belur merasa ketakutan dan menganggap Chifuyu adalah orang jahat. Takemichi pun lalu berpura-pura mencuekin si Chifuyu dan menganggap yang tadi berbicara kepadanya cuma angin. Chifuyu lalu berkata, "Kita benar-benar dihabisi kemarin." Takemichi lalu merespon, "Hah? Kemarin?" Chifuyu lalu bertanya kepada Takemichi, "Baji-kun sangat keren kan?" Atau bahasa Jepangnya yaitu Baji-san, kakkei daro. Takemichi lalu menyadari bahwa orang yang berbicara kepadanya tersebut adalah teman Baji. Chifuyu lalu memperkenalkan dirinya pada Takemichi. Takemichi lalu dengan songongnya berkata, "Kau orang yang dihajar Baji kan?" Chifuyu yang kesal dengan perkataan Takemichi tersebut berkata bahwa dia juga bisa mengatakan hal yang sama kepada Takemichi, karena Takemichi juga pernah dihajar oleh Baji ketika acara pelantikan kapten baru divisi 3 Toman. Chifuyu lalu mengatakan kepada Takemichi bahwa dia harus berterima kasih kepada Baji. Takemichi yang kebingungan menanyakan mengapa dia harus berterima kasih kepada Baji. Chifuyu lalu menjelaskan kalau Takemichi telah mengacaukan upacara pelantikan, dan jika saja Baji tidak memukul Takemichi, maka sudah pasti Takemichi sudah berada di situasi yang sulit. Chifuyu lalu mengatakan bahwa Baji menghajarnya untuk bergabung dengan Valhalla, tapi Baji bergabung dengan Valhalla bukan untuk menyingkirkan Toman. Takemichi tentu saja kebingungan karena dia mengira kalau Baji itu memang berkhianat dan ingin menghancurkan Toman. Chifuyu lalu menjelaskan kalau Baji mempunyai rencana yang berbeda, di mana Baji bergabung dengan Valhalla untuk membongkar rencana Kisaki. Oke guys, mungkin cukup segini aja dulu ya untuk spoiler Tokyo Revengers episode 16. Nanti untuk episode selanjutnya akan segera saya buat dan upload secepatnya ya. Pokoknya kalian tungguin aja update videonya di channel ini. Dan agar kalian nggak ketinggalan update video baru dari channel ini, kalian bisa tonjok aja tombol subscribe atau berlangganan ke channel ini dan klik lonceng di sampingnya
agar kalian gak ketinggalan update video baru dari channel ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like aja ya. Dan kalian juga bisa share aja video ini ke teman-teman kalian yang juga suka sama konten tentang Tokyo Revengers. Saya Dapri Alsat, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.